Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, kembali lagi di Berendo, Ruang Seni dan Budaya. Tadi kita sempat membahas banyak sekali nih ya background dari anggota komunitas ini sendiri. Nah, untuk perjalanan selama di dalam komunitas, apa aja sih yang sudah dibuat dan sudah dibangun untuk kemajuan dan kelestarian budaya yang ada nih, Mas En? Ya, sejak berdiri ya tahun 2019 sampai sekarang di 2023 ada beberapa atau mungkin nggak tahu ya bisa dibilang cukup banyak atau seperti apa, tetapi kalau kita lihat per bidang ya, dari kajian misalnya atau penelitian sejauh ini kita mungkin sudah menghasilkan lebih dari 4 atau 5 buku ya berkenaan dengan sejarah dan budaya Bengkulu, belum lagi ditambah dengan artikel-artikel ilmiah dan esai-esai. Kalau mau dijumlahkan mungkin udah puluhan. Udah puluhan. Itu yang berkenaan dengan tulisan. Terakhir baru aja kemarin keluar ISBN bukunya, itu kita menulis tentang makanan tradisi dalam seni berdendang. Nah, itu juga budaya lokal Bengkulu kan. Terus kalau kegiatan-kegiatan yang lain ya, misalnya kita menyelenggarakan festival sekali ya, festival yang besar, terus melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan, nah itu yang rutin memang menjadi program rutin kita. Sejauh ini mungkin udah hampir 20-an kayaknya sekolah yang pernah kita jadikan sebagai objek pelatihan, baik baca tulis aksara Kaganga ataupun misalnya pelatihan perekaman data budaya. Itu biasanya untuk mahasiswa kalau yang ini. Tapi kalau untuk baca tulis itu bisa untuk anak-anak ya. Terus video-video dokumenter atau film-film dokumenter, kita juga sudah beberapa kali ya membuat. Satu tentang Lebong Tandai yang tadi sempat kita singgung, ada juga tentang Benteng Marlborough ya, juga ada. Terus ada satu lagi tentang yang tradisi di Bengkulu Selatan juga ada. Jadi ada beberapa kegiatan yang sudah pernah kita lakukan sejauh ini. Dan sudah banyak banget nih ya, kayaknya ada 2019 ya, betul. Berarti hampir 4 tahun ya, tapi sudah banyak banget nih perjalanannya. Tapi kalau dari perjalanan ini kan ada tujuannya satu, untuk mengenalkan ya, untuk anak-anak atau mungkin masyarakat itu ingin mengenal dan melestarikannya juga. Itu apakah kalian punya strategi khusus mungkin, Mbak? Ya, Gaya? Terima kasih. Mungkin saya kembali menekankan ke alih media tadi, Mbak. Karena di zaman sekarang itu memang secara umum masyarakat tidak hanya kita bicara akademisi ya. Tadi kalau bicara buku atau artikel, jangkauannya itu ke masyarakat yang mungkin di dunia pendidikan atau akademik. Nah, karena ini tujuannya juga ke masyarakat umum, maka kita mencoba untuk mengenalkan lebih jauh tadi dengan cara sosialisasi langsung turun ke masyarakat, yang paling dekat itu perguruan tinggi tadi, mahasiswa, lalu ke masyarakat umum melalui film tadi, film dokumenter. Nah, itu strategi kita, karena kita menyadari sejauh ini masyarakat umum tidak semuanya mengambil akademik atau pendidikan dengan tingkat yang tinggi kan. Jadi dengan cara-cara sederhana, mungkin paling gampang lewat film gitu kan, untuk mengenalkan ke masyarakat umum dengan pemahaman sederhana tentang sebuah sejarah cagar budaya lewat film. Kita ingin mencoba pelan-pelan mensosialisasikan bahwa Bengkulu punya potensi besar loh yang teman-teman harus ingat, dan teman-teman bisa mengenalnya lewat video dokumenter dengan alur yang sederhana begitu. Jadi tidak cukup serumit buku ataupun artikel, tapi kita mengantarkan dengan
narasi yang disusun secara sederhana. Di situ kita selipin tahunnya, terus siapa sih tokoh yang berjasa misalnya dalam pendirian itu, cagar budaya tersebut atau tradisi tersebut. Lalu di situ juga kita mencoba memberikan pesan-pesan yang penting. Ayo kita lestarikan bersama semua yang ada di video dokumenter ini yang kebetulan kita angkat begitu, Mbak. Dan kita memanfaatkan ini ya, media sosial ya, Instagram, terus YouTube, misalkan Facebook juga. Dan bahkan kalau yang manual, saya lupa memberitahu tadi, untuk aksara Kaganga sendiri atau aksara Ulu ini, kita pernah bikin ini, bikin baju kaos, yang di kaos itu ada alfabetnya Kaganga. Jadi semua huruf Kaganga kita bikin dalam bentuk tabel segi 4, dan itu sudah kita bagikan tahun 2021 ke 1.400 orang. Wow. Ya, kita sudah nyetak ya karena dibiayai sama Dirjen Kebudayaan ya. Makanya kita bisa sampai sebanyak itu pada waktu itu. Sekarang bahkan kalau saya pulang kampung, saya sering melihat ada anak-anak SMA pakai bajunya Kaganga. Ini pasti peserta pelatihan pada waktu itu ya. gitu kan. Nah, itu. Benar sekali, tapi kalau selain itu nih pencapaiannya berarti kan sudah banyak nih, apalagi sudah didukung gitu ya. Apalagi sih pencapaiannya, tapi tahan dulu setelah jeda pariwa berikut ini, tetap di Berendo.